Nah, oke teman-teman, berjumpa lagi di Ponti Trip Video. Pada kesempatan kali ini tuh aku akan mengajak kalian semua, kita akan pergi untuk menuju ke sebuah kawasan pemakaman Tionghoa warga Pontianak. Nah, ini dia kawan-kawan lokasinya menuju ke tempat pemakaman. Jadi jalanannya karena untuk jam-jam segini mungkin dia tidak terlalu macet, dalam artian tidak banyak kendaraan roda 2 baik ataupun roda 4 bermotor dan bermobil di sekitar kawasan sini. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke lokasi pemakamannya. Jalanannya itu memang tidak terlalu lebar tapi juga tidak terlalu macet nih teman-teman. Jadi bisa dilalui untuk kendaraan bermotor atau roda 4. Nah, ini dia pemakamannya, makamnya warga Cina Pontianak. Ini salah satunya memang di sebelah kiri, memang tidak terlalu luas dan besar teman-teman, seperti di Tanah Gocap atau Tanah Cepek atau di Gunung Gadung ya. Memang tidak terlalu luas. Tapi ya udah yuk, karena kita sudah sampai, kita akan coba ngajak teman-teman untuk masuk ke dalam. Nah, kalau dari luar sih memang kelihatan cukup banyak rerumputan itu yang agak sedikit tinggi, karena mungkin ada sejumlah makam yang sepertinya ada yang sempat didatangi oleh pihak keluarga saat cengbeng. Namun ada juga yang mungkin belum sempat didatangi sama pihak keluarga. Ya, mungkin mereka ada kerja, ada dagang atau bisnis apa segala macam, atau ada kesibukan sehingga mereka belum sempat. Tapi nanti aku yakin mereka akan datang, mungkin di masa-masa yang akan datang, untuk membersihkan makam orang-orang tua atau leluhur mereka. Nah, ini dia salah satu makamnya. Ini aku lihat di bagian berandanya ini agak sedikit bersih dan cantik juga. Terus nih kita lihat di bagian sini, ini ada altarnya Dewa Bumi, kemudian di sini juga ada meja altarnya. Nah, ini sepertinya udah ada beberapa rerumputan tanaman rambat. Nah, ini altarnya untuk Dewa Bumi, itu juga dipasangi cukup semacam rumah-rumahan juga kawan-kawan. Jadi ada atapnya dan agak sedikit bagus. Dan itu ada bekas-bekas dupa, berarti waktu sembahyang kubur atau cengbeng itu mereka ada melakukan sembahyang ke Dewa Bumi. Nah, ini kita liatin kawan-kawan di bagian bongpainya. Itu di meja altarnya itu masih ada bekas hiu kawan-kawan. Jadi ya memang habis didatangi beberapa bulan yang lalu. Kemudian ini kondisi salah satu makam yang di bagian sebelahnya, tapi aku masih salpok sama di bagian belakangnya. Itu aku lihat dia punya rerumputan itu sudah ada yang lumayan tinggi. Mungkin belum sempat didatangi juga, karena memang harus jujur ya kawan-kawan, itu tidak semua pemakaman atau makam warga Tionghoa itu yang sempat didatangi oleh pihak keluarga. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi ya, mungkin mereka punya halangan, mungkin ada jarak juga, mungkin ada kesibukan mungkin yang luar biasa. Namun seperti biasa itu nanti mereka akan datang teman-teman pada saat-saat bulan-bulan tahun-tahun berikutnya. Nah, oke kawan-kawan, yuk kita lanjutin lagi ke lokasi pemakamannya. Ini kita keliling ke bagian samping teman-teman. Di bagian samping makamnya ini juga ada satu makam ini yang sebenarnya kalau dilihat dari bongpainya sih sangat bersih dan sangat bagus. Cuman sayangnya rumput di belakangnya mungkin agak sedikit tinggi. Tapi ini kalau di bagian beranda makamnya memang masih sangat bersih sekali. Nah, ini di sebelah makamnya ini ada suatu makam yang kelihatannya sangat wow banget, sangat keren sekali. Makamnya ini berwarna sedikit hitam dan agak sedikit hitam krim ya, hitam. Kemudian juga ada warna biru. Biasanya tuh makam itu suka menggunakan warna-warna cerah seperti biru, oranye. Tapi kalau yang ini agak sedikit berbeda, dia menggunakan warna gelap. Jadi emang agak sedikit berbeda, namun sangat bagus sekali teman-teman. Ini altarnya untuk Dewa Bumi juga ada, terlihat sedikit simpel bentuknya tapi enak dilihat dan dipandang. Ini aku kurang tahu juga untuk makam seperti ini mereka kalau buat bongpai ukuran kayak gini, ini mereka bisa habis beberapa duit, aku kurang tahu. Tapi yang jelas mungkin ini agak sedikit mahal teman-teman. Tapi ini harus aku akui juga bongpainya bagus banget. Pemilihan warnanya, corak warnanya ini sangat sangat tepat sekali dan sangat enak untuk dipandang mata. Ini makamnya bagus kawan-kawan. Kalau di bagian belakang mungkin rerumputannya agak sedikit tinggi. Tapi nanti kalau mereka datang punya waktu mungkin mereka akan rapikan kawan-kawan.
Tapi bukan cuma di makam ini saja sih, kalau aku lihat banyak juga di makam yang di belakang itu, kalau kalian lihat itu juga cukup banyak yang rerumputannya itu agak-agak sedikit tinggi. Ya karena mungkin ada yang sempat didatangi, ada yang juga tidak. Tapi ada juga yang memang di bulan ketiga, tapi ada juga yang di bulan ketujuh. Bulan ketujuh ya saatnya Cik Nyatpan, kadang ada beberapa yang menyempatkan diri juga untuk melakukan ziarah-ziarah kubur lah. Mungkin untuk bersih-bersih gitu, sembahyang kubur. Nah oke teman-teman, nih ada satu makam nih kelihatannya masih bersih teman-teman, nih bersih-bersih sekali. Ini bagian berandanya, beranda makamnya juga cerah. Kemudian di bagian meja altarnya itu juga ada sisa-sisa bekas persembahyangan di bagian bongpainya itu kan. Itu jadi makam ini nih berarti saat Cengbeng lalu mungkin ya, saat Cengbeng atau sembahyang kubur, sembahyang leluhur ini didatangi. Perlu teman-teman ketahui, bagi warga Tionghoa, sembahyang luhur atau sembahyang kubur itu sebagai bentuk salah satu tanda bakti kepada para leluhur yang telah mendahului kawan-kawan. Jadi mereka tuh juga akan menyempatkan diri untuk datang ke sini, biasanya akan membawa sejumlah peralatan persembahyangan. Termasuk juga akan membakar kimchua, nah ini, dan juga beberapa replika juga membawa buah-buahan, makanan-makanan kesukaan semasa hidup. Kemudian kadang ada membawa teh, kopi, arak putih juga. Nah oke kawan-kawan, nah ini bagian belakang makamnya, ini kita lihat ini masih bersih. Berarti memang pertanda makam ini habis didatangi. Tapi sepertinya sih habis didatangi mungkin di yang bulan ketujuh waktu Cik Nyatpan ini habis didatangi teman-teman, atau Yulan Pen ya. Karena ini juga masih ada sisa kertas tabur. Kemudian juga mungkin ada beberapa sisa dari kertas 5 warna, tapi mungkin karena sudah ada beberapa kali hujan jadi agak sedikit luntur. Nah ini makamnya, ini aku salpuk sekali dengan beranda makamnya yang super bersih lah gitu. Karena sepertinya pihak keluarganya itu sangat peduli dengan kebersihan makamnya, mulai dari bongpainya, kemudian meja altarnya, kemudian bagian berandanya, apa segala macam. Ini mereka sangat-sangat peduli sekali teman-teman. Jadi mereka masih menunjukkan tanda bakti yang luar biasa, dan ini sangat aku apresiasi. Dan jujur saja di antara semua pemakaman yang kita lalui saat tadi masuk ke pemakaman, mungkin inilah makam-makam yang paling bersih teman-teman. Dan itu dia bekas-bekas pembakaran ya, uang-uangan kertas apa segala macam untuk kepentingan arwah di alam akhirat, hingga nanti saat Cengbeng tahun akan yang datang. Nah oke teman-teman, nah ini juga kita kembali liatin, karena ini ada salah satu ciri khas dari warga Tionghoa Kota Pontianak. Kalau mereka itu ada pergi untuk sembahyang kubur, itu biasanya itu mereka itu ada tanam teman-teman. Mereka itu, kita itu ada tanam sejumlah hiyo-hiyo wangi atau hiyo kecil di bagian sekitar makam, di bagian belakangnya itu sebelah kiri dan kanan biasanya itu ada ditanam teman-teman. Dan ini ukurannya agak sedikit kecil, tapi aku kurang tahu apakah di tempat kalian ada atau tidak. Nah oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu dan terima kasih.